Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Babak 51, serangan balik, 2, kita seharusnya tidak melakukan itu. Bagaimana saya bisa menghadapi Su Chen sekarang di masa depan? Jin Linger membuai kepalanya dengan tangannya dalam kesusahan saat dia duduk di samping api unggun. Perbuatan itu sudah dilakukan, apa gunanya mengeluh? Zhang Sengan tertawa sengau. Jika kamu tidak tahu bagaimana menghadapi Su Chen di masa depan, kamu tidak perlu bertemu dengannya lagi, kata Blood Demon Zongding. Dia sedikit lebih pendek dari Zhang Sengan dan senang berdiri di bawah naungan pepohonan, seolah-olah naungan memberinya rasa aman, namun, kata-katanya seringkali sangat syarat dan menyengat. Setelah berhenti sejenak, dia menambahkan, lagi pula, kamu mungkin tidak bisa melihatnya lagi. Setelah mendengar kata-kata itu, mereka yang hadir mulai tertawa terbahak-bahak. Jin Linger terus resah. Aku mulai merasa menyesal bergabung dengan timmu. Pemuda lain berbicara, hei, Jin Linger, apakah kamu masih tidak mengerti mengapa kami harus melakukan apa yang kami lakukan hari ini? Apakah kamu pikir itu hanya untuk kera ini? Apakah kamu benar-benar berpikir kekuatan kami tidak cukup untuk menangkap Vicious Beast tingkat tinggi yang layak untuk kamu kendalikan? Pemuda itu mengenakan jubah hijau rumput dengan sulaman elang di atasnya, diikat oleh brokat dengan totem elang di atasnya. Dia mengenakan sepasang pixoaring boots putih di kakinya, rambutnya yang panjang disisir ke belakang, dan rambut di sisi kiri wajahnya disisir ke belakang telinganya. Kulitnya seputih salju dan bibirnya kemerahan. Dia adalah pria yang sangat cantik. Dia dipanggil Guan Sanying, dan dia juga berasal dari wilayah Tiga Gunung. Padahal, seluruh tim terdiri dari siswa yang berasal dari kawasan Tiga Gunung. Bagi sebagian besar tim, lokasi adalah indikator terbaik dari kemungkinan terbentuknya sebuah tim. Di dalam Institut Naga Tersembunyi, banyak anggota klan bangsawan garis darah akan berkumpul menjadi tim berdasarkan lokasi asli mereka. Tim Soaring tidak terkecuali untuk ini. Zhang Sengan telah mengumpulkan hampir semua siswa berprestasi dari wilayah Tiga Gunung. Mereka adalah salah satu tim terkuat tahun ini. Dia hanya mengumpulkan hampir semua, karena Ji Hanyan telah menolaknya. Alasan wanita itu menolak tawarannya sangat jarang. Kamu terlalu lemah. Kamu tidak layak membentuk tim denganku. Aku akan tetap sendiri. Ini adalah kemunduran terbesar yang dialami Zhang Sengan saat membentuk timnya. Tapi ini semua tidak penting. Mata Jin Linger membelalak mendengar kata-kata Guan Sanying. Apa katamu, mungkinkah karena aku? Itu benar, itu karena kamu, pemuda lain angkat bicara. Dia mengenakan pakaian berkuda biru yang disepuh dengan pola Vicious Beast. Sebuah rantai yang dibuat dengan merangkai gigi Vicious Beast bersama-sama tergantung di pinggangnya, dan sepasang sepatu bot segi 8 ada di kakinya. Rambutnya dikuncir kuda sederhana, dan wajahnya sangat persegi dan dihiasi sepasang alis dan bibir yang tebal. Secara khusus, tangannya yang besar sangat menarik perhatian, tetapi jari-jarinya sangat gemuk. Dia adalah naga kekeringan Jiang yang berkata, kamu dan orang tanpa garis keturunan itu terlalu dekat, Jin Linger. Zhang Sengan mengingatkanmu sebelumnya bahwa naga tidak bercampur dengan ular dan burung phoenix tidak peduli dengan belatung. Orang yang tidak mengerti bagaimana memilih teman mereka tidak akan pernah memiliki banyak prospek masa depan. Tetapi ternyata kamu tidak mengingat kata-kata itu. Dia dan aku adalah teman, kata Jin Linger. Kamu terlalu menghargai persahabatanmu, balas pemuda lainnya. Pembicara baru itu cukup pendek. Dia mengenakan jubah emas dengan sulaman kepala serigala di dadanya. Jubah itu disatukan oleh selempang biru dengan mata harimau bertatahkan di dalamnya. Dia mengenakan sepasang sepatu bot kulit rusa, dan rambutnya menjulang di kepalanya seperti mahkota. Wajahnya bulat dan merah, tetapi pupilnya berwarna keemasan. Matanya bersinar ketika berbicara dengan orang lain. Jangkrik emas Hongwu, suara Hongwu sedikit serak. Kamu selalu menganggapnya sebagai teman. Tetapi pernahkah dia memperlakukanmu sebagai teman? Pikirkan tentang itu, kami sudah memberitahunya bahwa kamu membutuhkan kera raksasa ini. Jika mereka memperlakukanmu sebagai teman, mereka seharusnya memberikan kera raksasa itu kepadamu secara sukarela. Tetapi apa yang terjadi? Kami masih perlu memberi mereka peringatan sebelum mereka dengan enggan memberikannya kepada kita. Bisakah teman seperti ini benar-benar dianggap teman? Kamu mungkin menganggap mereka sebagai temanmu, tetapi mereka mungkin tidak merasakan hal yang sama tentangmu. Lagi pula, seseorang tanpa garis keturunan pasti memiliki pencapaian yang terbatas. Mengapa mempertahankan hubunganmu dengannya?
Tanya seorang pria berotot yang mengenakan jubah gelap. Di bawah jubah itu ada pakaian berkuda hitam dengan Buddha disepuh di atasnya. Dia mengenakan sepasang sepatu bot kulit harimau setinggi lutut, dan rambutnya dicukur rapi. Kulitnya sangat gelap, dan matanya sebesar lonceng tembaga kecil. Pola rumit bertinta di sisi kanan wajahnya. Dia mengangkat Overlord Spear di tangannya, memancarkan aura jantan yang agung. Dia adalah pedang badak Zheng Kuang, orang yang telah menikam Wang Dousan dengan tombak selama ujian wilayah 3 gunung. Zhang Sengan menambahkan, klan bangsawan garis keturunan memiliki posisi dan rasa hormat mereka sendiri. Jinlinger, kadang-kadang kita bisa mengenal dan berinteraksi dengan seseorang tanpa garis keturunan untuk menunjukkan kemurahan hati dan toleransi kita, tetapi sebagian besar waktu kita perlu menjaga jarak. Jika kamu terlalu dekat dengan mereka, mereka akan merasa dapat memanfaatkanmu dan tidak akan takut atau mendengarkanmu. Mereka bahkan mungkin memikirkan cara untuk membalikkanmu. Saya mendengar bahwa Su Chen adalah murid Si Kai Huang. Apakah kamu tahu orang tua seperti apa Si Kai Huang itu? Hati Jinlinger sedikit bergetar. Zhang Sengan melanjutkan. Ingin menerobos batasan garis keturunan sudah merupakan pelanggaran berat. Untung saja kita belum membunuh orang-orang itu. Kejadian ini hanya untuk memberinya sedikit pelajaran. Ini benar-benar bukan masalah besar. Pikirkan lagi, jangan seperti Wang Dousan, yang dengan keras kepala menolak untuk beradaptasi. Zhang Sengan selesai dengan kesimpulan yang menggigit. Jinlinger akhirnya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Tepat pada saat itu, Golden Cicada Hongwu tiba-tiba berbalik dan menyala. Siapa itu? Kelompok itu berkerumun lebih dekat satu sama lain. Bahkan kera raksasa yang berada di bawah kendali Jinlinger tiba-tiba berdiri tegak, menatap dengan waspada ke belakang mereka. Seseorang diam-diam berjalan keluar dari hutan, langkah kakinya sangat lembut. Su Chen, Jinlinger berseru setelah pulih dari keterkejutannya. Orang yang keluar dari hutan tepatnya adalah Su Chen. Su Chen terus maju dengan senyum santai. Linger, jadi kamu ada di sini, aku menghabiskan waktu lama mengejarmu. Blood Demon Zongding dan yang lainnya menatapnya dengan jijik. Jinlinger terkejut oleh kehangatan Su Chen. Dia berkata, mengapa kamu mengejarku? Apakah kamu ingin kera adamantin kembali? Aku benar-benar minta maaf tentang apa yang terjadi. Su Chen memotongnya, sampah busuk apa yang kamu katakan, kamu dan aku adalah teman. Karena kamu menginginkannya, mengapa aku tidak memberikannya saja kepadamu? Semua orang terpana dengan kata-kata Su Chen. Su Chen mendekati Jinlinger dan tertawa, aku senang mendengar kamu berhasil, jadi aku ingin berbicara sebentar denganmu sebelum aku pergi. Jinlinger menghela nafas lega. Zhang Sengan, Zongding, dan yang lainnya mengerutkan alis. Meskipun mereka memandang rendah orang tanpa garis keturunan seperti Su Chen, mereka merasa tidak nyaman secara langsung menyinggung seseorang yang bersikap ramah. Sekarang setelah Su Chen mengatakan bahwa dia bersedia menyerahkan kera raksasa itu dan bahwa dia hanya datang untuk menemui Jinlinger dan berbicara dengannya, akan terlalu kejam bagi mereka untuk mengusirnya atau bahkan menyerangnya sekarang. Pada kenyataannya, setiap klan bangsawan Bloodline adalah tirani, tetapi bahkan perilaku paling tirani membutuhkan alasan yang sah. Orang-orang yang merasa harus menyusahkan orang-orang yang mereka pandang rendah tanpa kebijaksanaan atau tanpa menjaga penampilan mereka jumlahnya sedikit. Bahkan jika mereka ada, mereka tidak akan mencapai banyak hal karena mereka dapat digambarkan sebagai tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Jadi, tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan saat melihat Su Chen tertawa dan berbicara dengan Jinlinger. Syukurlah, Su Chen tahu bagaimana beradaptasi dengan situasi tersebut. Dia menarik Jinlinger ke samping dan mengatakan beberapa patah kata padanya sebelum pergi. Semua orang yang hadir terdiam saat melihatnya datang dan pergi begitu saja. Akhirnya, Zhang Sengan angkat bicara. Meskipun Su Chen ini memang pengecut, setidaknya dia memiliki kecerdasan. Jika dia selalu patuh seperti ini, maka kita tidak perlu menyusahkannya lagi. Tapi Linger, pernyataanku sebelumnya masih berlaku. Tidak apa-apa mengenal orang seperti ini, tetapi kamu jangan terlalu terikat padanya. Aku tahu, Jinlinger menjawab sambil menundukkan kepalanya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Setelah meninggalkan Jinlinger, Su Chen kembali ke tim Bright. Dia tidak pergi jauh sebelum bertemu dengan Cloud Leopard, Wang Dousan, dan yang lainnya lagi. Setelah Su Chen kembali, Zheng Xia dan yang lainnya langsung menjadi cerah. Du Qing berteriak, Su Chen, kamu baik-baik saja. Su Chen tertawa, apakah aku tidak terlihat baik-baik saja? Semua orang menghela nafas panjang lega. Kamu bertemu Jinlinger dan yang lainnya, Wang Dousan bertanya. Ya,
dan saya mengobrol sebentar dengan mereka, jawab Su Chen. Hanya itu yang kamu lakukan? Semua orang tercengang. Su Chen telah berlari pergi dan meraih Cloud Leopard hanya untuk berbicara dengan Jinlinger sebentar. Saya juga mengambil kesempatan untuk meninggalkan mereka hadiah kecil. Hadiah apa? Semuanya serentak bertanya. Bubuk yang dibuat dari obat penolak binatang. Jawab Su Chen. Itu mengeluarkan aroma Vicious Beast yang sangat kuat. Jadi Vicious Beast yang lebih lemah itu tidak akan berani mendekat. Efeknya bertahan untuk waktu yang sangat lama selama sedikit bedak diterapkan pada mereka. Mata Cloud Leopard berbinar. Efektif berapa lama? Su Chen tersenyum. Su Chen berkata, saya memurnikan total 8 botol. Seharusnya lebih dari cukup untuk membuat mereka gila. Babak 52, bola api petir. 2 jam kemudian, tim Bright berkumpul di sebelah sungai yang terletak di suatu tempat di hutan Falling Eagle Mountain. Lihat, aku menangkap ikan. Yan Fuxing berdiri di tepi sungai dengan ikan berperut besar di tangannya sambil melompat-lompat dengan penuh semangat. Su Chen dan Zheng Xia sedang menyiapkan api unggun untuk makan malam. Telapak tangan Zheng Xia membelah udara seperti kapak, memotong banyak cabang yang kemudian ditumpuk satu sama lain. Api muncul dari telapak tangan Su Chen, menyalakan kayu bakar di bawah tumpukan kayu. Setelah melirik ikan berperut besar di tangan Yan Fuxing, Su Chen berkata, itu adalah induk ikan sungai, itu tepat sebelum musim kawin mereka, jadi berhati-hatilah saat Anda membukanya. Telur ikan adalah kemewahan yang sangat lezat, jadi kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Bagaimana kamu tahu itu? Sun Jizu bertanya dari samping. Dia membantu Du King merawat daging kera. Setelah masalah dengan kera adamantin raksasa dan tim Soaring, Zheng Xia dan yang lainnya ternyata memandang Su Chen dengan cara yang jauh berbeda. Interaksi mereka jauh lebih hangat dan ramah dari sebelumnya. Saya membaca banyak buku, jawab Su Chen sambil mengeluarkan bumbu dari cincin asalnya. Tapi membaca buku tidak bisa membuatmu lebih kuat. Du King berjuang untuk memotong daging kera di tangannya. Sementara dia sangat terampil dengan seni pedang, penggunaan pisaunya jauh lebih canggung. Daging yang dia coba potong tampak seperti telah dikunyah oleh seekor anjing. Iron Cliff tidak bisa menonton lebih lama lagi. Dia mengambil pisau dari tangannya dan berkata, biarkan aku yang mengurus ini, Anda pergi dan mencari kayu bakar lagi. Itu tergantung pada bagaimana Anda mendefinisikan kekuatan, jawab Su Chen sambil bersandar di pohon. Apa maksudmu? Semua orang bertanya. Kekuatan yang ingin dicapai setiap orang berbeda. Bagi saya, kekuatan adalah sesuatu yang relatif. Apakah kera adamantin raksasa itu kuat? Iya, sangat dalam hal kekuatan murni. Bahkan 2 Su Chen lagi tidak sebanding. Tapi aku masih bisa membunuhnya. Mengapa? Karena saya juga memiliki alat asal, obat-obatan, dan batu asal untuk membantu saya pulih. Tanpa barang-barang ini, saya tidak akan menjadi lawannya. Jadi beritahu saya, apakah Anda menganggap itu sebagai kekuatan? Pengetahuan adalah sama, itu bisa menjadi komponen kekuatan seseorang dan membantunya menjadi lebih kuat lagi. Sun Jizu tertawa, kamu mungkin benar, tapi itu adalah kekuatan yang bukan milikmu. Saya ingin memiliki kekuatan saya sendiri, hanya dengan kekuatan absolut seseorang dapat mendominasi segalanya. Su Chen mendengus, jangan bicara sampah busuk. Apa itu, kekuatan mutlak untuk mendominasi segalanya? Kemana Anda akan pergi untuk menemukan kekuatan absolut? Zhang Sengan kuat, tapi Ji Hanyan bisa membuatnya terbang dengan satu tangan. Bahkan jika dia kuat, dia berada di urutan keempat dalam daftar transformasi naga, artinya ada 3 orang yang lebih kuat darinya. Apakah peringkat pertama di daftar transformasi naga kuat? Di atas mereka adalah mahasiswa tahun ke-6, ke-7, dan ke-8. Di atas orang-orang itu mungkin adalah orang-orang jenius dengan garis keturunan tingkat kaisar iblis khusus. Apakah orang-orang itu berani mengucapkan kata mutlak? Jangan lupa bahwa tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka hanya ada di alam gambar Ki. Ada ribuan atau bahkan puluhan ribu orang yang bahkan lebih kuat dari mereka, kecuali orang terkuat di alam semesta. Sun Jizu terdiam. Su Chen melanjutkan, yang terpenting, ketika kekuatan absolut, Anda tidak dapat mendominasi, Anda dapat mengatakan bahwa kekuatan Anda tidak cukup kuat, tidak cukup absolut. Berdasarkan logika itu, saya dapat mengatakan bahwa saya dapat mengendalikan segalanya dengan pengetahuan mutlak. Jika saya tidak dapat mencapainya, maka saya hanya dapat mengatakan bahwa pengetahuan saya tidak cukup mutlak. Apa menurutmu logika semacam ini ada artinya? Su Chen melanjutkan, bagaimana saya melihatnya, kekuatan hanyalah kekuatan tidak peduli dari mana asalnya selama Anda bisa menggunakannya. Pengetahuan adalah jenis kekuatan yang sangat penting, dan itu bisa memberi saya banyak manfaat. Contohnya,
Saat Su Chen berbicara, dia mengeluarkan sebuah barang. Dia memegang bola logam hitam yang sangat sederhana di tangannya. Apa itu? Wang Dousan bertanya. Apakah kamu ingat kendi anggur? Su Chen menjawab. Mata Wang Dousan berbinar, ini adalah kendi anggur yang lebih baik, kenapa sekecil itu? Bisa dikatakan ini versi terbaik yang saya buat, Su Chen menjawab. Saya mengompres atribut obat di dalam bola ini. Jangan meremehkannya hanya karena kecil. Itu sebenarnya lebih kuat daripada kendi anggur sebelumnya. Saya menyebutnya bola api petir. Minat semua orang terangsang. Cobalah, Wang Dousan dengan bersemangat berkata. Bagaimana menurut kalian semua? Su Chen melirik yang lain. Semua orang menganggukkan kepala. Mereka semua ingin melihat jenis kekuatan yang bisa datang dari pengetahuan. Bagus, Su Chen melirik Cloud Leopard dan berkata, Leopard, saya ingat ada gerombolan tawon penyengat yang kami lewati dalam perjalanan ke sini. Iya ada, macan tutul awan mengangguk. Ayo ambil madu dan gunakan untuk melapisi daging kita. Bagaimana kedengarannya? Su Chen tertawa. Cloud Leopard tertawa, kedengarannya bagus juga. Begitu dia berbicara, sosoknya sudah menghilang dengan kabur. Dia segera kembali, memegang sarang tawon yang sangat besar di tangannya, segerombolan tawon penyengat yang berdengung mengejar di belakangnya. Tawon penyengat ini kira-kira seukuran kepalan tangan, yang terbesar bahkan bisa seukuran wajah seseorang. Ekspresi semua orang berubah ketika mereka melihat segerombolan besar terbang ke arah mereka. Tawon penyengat itu seperti ular bayangan di teras penguburan roh. Meskipun kekuatan mereka biasa-biasa saja, mereka bepergian dalam kelompok besar dan sengat mereka beracun, membuat mereka sangat sulit untuk dihadapi. Zheng Xia dan yang lainnya lebih bersedia berurusan dengan dua kera adamantin raksasa secara bersamaan daripada segerombolan tawon ini. Mereka semua melompat ke udara ketika mereka melihat Cloud Leopard membawa segerombolan besar tawon penyengat. Kamu gila, kamu menarik tawon penyengat sebanyak ini? Yan Fuxing mulai berteriak keras. Zheng Xia dan yang lainnya sudah mulai menyerang. Angin telapak tangan mulai menyerang kawanan tawon. Meskipun tawon penyengat ini kecil, tubuh mereka tangguh. Ketika sebagian dari mereka terbunuh oleh keterampilan asal, tawon menyengat lainnya dicambuk menjadi hiruk-pikuk, serangan mereka semakin meningkat. Semua orang secara bersamaan menerapkan penghalang pelindung. Ketika penyengat mendarat di penghalang, percikan api yang cemerlang mengalir keluar. Namun, lebih banyak penyengat menuju ke arah mereka. Tawon penyengat dinamai demikian karena mereka dapat terus-menerus menembakkan penyengat beracun mereka untuk menyerang. Meskipun tawon tidak memiliki kekuatan fisik, mereka cukup kuat saat menyerang secara berkelompok. Dalam sekejap, sengat beracun mulai berjatuhan seperti hujan. Kenapa kamu belum bergerak? Cloud Leopard mulai berteriak. Sebagai umpan, dia dalam kondisi paling menyedihkan. Dia sudah disengat beberapa kali, menyebabkan seluruh tubuh Cloud Leopard sakit dan gatal pada saat bersamaan. Harus ada perbandingan, Su Chen tertawa. Setelah siklus keterampilan asal, mereka hanya membunuh beberapa puluh tawon penyengat ini. Di sisi lain, penyengat yang ditembakkan tawon ini sudah menyebabkan semua orang mengeluh. Pada saat itu, Su Chen mengangkat bola api petir di tangannya dan menekan tonjolan di atasnya. Dia melemparkannya ke kawanan tawon dan berteriak, semuanya menunduk. Semua orang langsung jatuh ke tanah, bola logam itu terbang ke gerombolan tawon dan kemudian meledak. Gelombang kejut yang kuat melonjak ke depan, menyelimuti segerombolan besar tawon penyengat dan membuat mereka terbang. Saat bola logam itu meledak, pecahan logam dari cangkang itu berterbangan ke segala arah, menyebar 100 kaki ke segala arah. Pohon terdekat yang tak terhitung jumlahnya tumbang ke tanah. Semua orang di tanah mengangkat kepala mereka hanya untuk melihat bahwa setelah api menghilang, tawon penyengat masih jatuh ke tanah seperti bola api kecil. Mereka benar-benar terkejut. Segerombolan besar tawon menyengat yang bahkan 7 atau 8 sarjana asal Qi kesulitan berurusan dengan dimusnahkan oleh satu bola logam. Semua orang menatap Su Chen dengan tak percaya. Siapa yang tahu bahwa pria ini sebenarnya memiliki benda yang sangat kuat di lengan bajunya. Dousan, aku butuh air, atau seluruh gunung ini akan terbakar, kata Su Chen. Wang Dousan memberi isyarat dengan tangannya dan salju mulai turun, memadamkan api. Semua orang berjalan mendekat. Ketika mereka melihat tanah berserakan dengan mayat tawon penyengat, mereka hanya bisa saling menatap, terdiam. Su Chen telah meningkatkan obat peledak sehingga tidak lagi membutuhkan metode kontrol yang kasar seperti kendi anggur, melainkan mengandalkan bola logam untuk diaktifkan. Obatnya menjadi lebih kuat, dan kakum kontrol bola logam juga lebih tepat. Belum lagi, ada 7 tombol kontrol yang berhubungan dengan timer ledakan tertunda yang berbeda.
Su Chen dapat menekan kombinasi tombol yang berbeda untuk menentukan waktu ledakan daripada mengandalkan perkiraan yang tidak akurat. Pecahan bola besi terlempar bersama ledakan, meningkatkan daya bunuh ledakan dan membuat kekuatan obat peledak dan area yang terpengaruh meningkat. Wang Dousan bergumam, barang-barang ini cukup mahal. Saya katakan, mengapa Anda tidak menggunakannya untuk berurusan dengan kera adamantin raksasa? Thunder Fireball tidak cocok untuk pertarungan individu, melainkan target yang lebih lemah yang jumlahnya banyak, seperti segerombolan tawon penyengat ini. Itu tidak terlalu bagus melawan lawan seperti kera adamantin raksasa. Selain itu, barang-barang ini cukup mahal, masing-masing adalah 120 batu asal. Kera adamantin raksasa hanya bernilai 500 batu asal. Jika saya menggunakan 10 di antaranya dan tidak membunuhnya, saya akan menyia-nyiakan 700 batu asal. Hei, Thunder Fireball ini digunakan sebagai demonstrasi untuk kalian semua. Jadi kalian harus membayarnya. Petik 2, petik 2. Semua orang terdiam. Zheng Xia merasa setidaknya dia benar tentang satu hal dalam penilaian awalnya tentang Su Chen. Su Chen benar-benar serakah. Pada saat itu, Du Qing tiba-tiba bertanya, "Saudara Su Chen, apakah Anda memiliki banyak barang ini?" Su Chen tersenyum riang saat dia menjawab, "Saya punya beberapa." "Mengapa? Apakah kamu mau beberapa?" "Karena kita berteman, saya akan meminta harga sedikit saja, 100 Origin Stone masing-masing." Bagaimana kedengarannya? Setelah mendengar ini, Zheng Xia tiba-tiba muncul sebuah pemikiran di otaknya. Apakah Du Qing menanyakan itu karena Su Chen telah menuntunnya untuk melakukannya? Mungkinkah dia mengatakan semua itu hanya untuk mempromosikan Thunder Fireball miliknya? Bab 53, Penjagaan Malam. Terlepas dari kecurigaan mereka, mereka semua membuka kantong mereka untuk membeli bola api petir Su Chen. Tidak ada yang bisa mereka katakan melawan kekuatannya. Itu benar-benar kartu truf penyelamat yang sangat berguna. Dalam sekejap mata, Su Chen telah menjual 30 bola api petir. Dia akan menjual lebih banyak, tetapi tidak ada yang punya uang lagi. Su Chen langsung mendapatkan 3000 batu asal begitu saja. Daging keras sekarang sudah matang. Mereka duduk di sekitar api unggun, makan daging binatang dan minum anggur yang mereka bawa sambil tertawa dan berbicara. Meskipun di masa lalu mereka tidak rukun atau saling percaya, karena mereka semakin sering berinteraksi satu sama lain, perbedaan kecil ini berangsur-angsur menghilang. Satu-satunya orang yang mungkin masih kesal satu sama lain adalah Du Qing dan Cloud Leopard. Macan tutul terkutuk itu tidak tahu bagaimana berbicara atau bertindak dengan sopan, menyebabkan Du Qing terus-menerus memutar matanya ke arahnya. Waktu berlalu dengan sangat cepat, semua orang berencana untuk beristirahat. Saat mereka hendak memasuki tenda, Cloud Leopard tiba-tiba berkata, "Saya pikir salah satu dari kita harus berjaga-jaga." "Berjaga?" Zheng Xia terkejut. "Apakah benar-benar ada kebutuhan seperti itu? Bukankah kita memiliki disk peringatan?" Disk peringatan adalah semacam Origin Formation Disk tipe alarm. Itu bisa mendeteksi fluktuasi Origin energi terdekat. Jika ada organisme kuat yang mendekat, piringan akan membunyikan alarm secara otomatis. Itu adalah barang yang harus dimiliki oleh siswa Hidden Dragon Institute saat bepergian. Obat penolak binatang juga bisa menjauhkan binatang ganas, tapi harganya jauh lebih mahal, jadi menggunakannya dianggap sia-sia. Selain itu hanya akan mempengaruhi binatang buas, bukan manusia. Cloud Leopard dengan acuh tak acuh menjawab, beberapa keberadaan dapat menyembunyikan energi asal mereka dan menghindari memicu dis alarm. Zheng Xia berpikir keras, dia bersedia mendengarkan Cloud Leopard, tetapi siapa yang akan berjaga semalaman? Tidak banyak orang yang mau melakukannya. Meskipun Zheng Xia sangat tegas, terkadang dia kurang berani karena itu, dia tidak mau menyinggung orang lain. Jadi yang dia lakukan pada akhirnya adalah terbata-bata. Binatang ganas seperti ini seharusnya tidak terlalu umum. Saya pikir keberuntungan kita seharusnya tidak seburuk itu. Senyum mengejek menari-nari di bibir Cloud Leopard. Senyum ini jelas mengejek fakta bahwa Zheng Xia menempatkan keselamatannya di tangan keberuntungan. Zheng Xia dan yang lainnya ternyata merasakan arti di balik seringai Cloud Leopard. Du Qing berkata dengan sedih, "Mengapa kamu selalu ingin mengatakan sesuatu? Kamu begitu takut pada segalanya." Cloud Leopard dengan acuh tak acuh menjawab, "Para ahli sejati tidak takut pada apapun. Mereka bertindak dengan hati-hati dan waspada di setiap langkah." Hati semua orang tersentak saat mendengar kata-kata ini. Mereka ingin menanyakan lebih spesifik, tetapi Cloud Leopard tampaknya tidak ingin menjelaskan lebih detail. "Jika menurutmu terlalu sulit untuk memilih seseorang, maka aku akan melakukannya. Itu adalah ide saya.
Jadi saya akan mengurusnya, kata Cloud Leopard. Zheng Xia merasa ini adalah hasil yang cukup bagus. Dengan demikian, masalah ini diputuskan. Hari sudah cukup larut, jadi semua orang pergi ke tenda utama untuk tidur. Cloud Leopard duduk sendirian di atas pohon, menatap ke kejauhan. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, Cloud Leopard mendengar suara langkah kaki pelan di belakangnya. Siapa ini? Cloud Leopard bertanya dengan suara rendah. Ini aku, itu adalah Su Chen. Dia melompat ke udara, mendarat di pohon, lalu duduk di sebelah Cloud Leopard. Mengapa kamu di sini? Cloud Leopard meliriknya. Aku tidak bisa tidur, jadi aku keluar untuk berbicara denganmu, jawab Su Chen. Setelah mencapai Ki Drawing Realm, Origin Ki Scholar akan membutuhkan lebih sedikit tidur. Kebanyakan jenis latihan dan tidur sebenarnya hanyalah metode kultivasi. Teknik Arcana kuno menyebutnya meditasi, sedangkan keterampilan asal kontemporer menyebutnya teknik pernapasan. Mata Su Chen bisa melihat origin energi. Dia bisa menyerap energi asal yang hilang secara langsung, yang jauh lebih efektif daripada teknik meditasi atau pernapasan. Karena itu, dia tidak memberi nilai khusus pada waktu istirahat ini. Apa yang ingin kamu bicarakan? Apapun yang kamu mau. Percakapan dimaksudkan untuk pergi kemanapun mereka pergi, tidak selalu harus tentang topik tertentu. Su Chen bersandar di batang pohon sambil menyesuaikan posisinya agar nyaman. Cloud Leopard berpikir sejenak, ada sesuatu yang aku tidak begitu mengerti. Apakah kamu berpikir bahwa, berdasarkan kekuatan kita dan fakta bahwa kamu sangat akrab dengan Falling Eagle Mountain, kita dapat melakukannya sendiri, jadi mengapa kita perlu bergabung dengan tim mereka? Cloud Leopard menganggukkan kepalanya. Aku memikirkannya selama beberapa waktu tetapi tidak pernah bisa memahaminya. Karena aku ingin punya beberapa teman, balasan Su Chen mengejutkan Cloud Leopard. Aku telah berada di Hidden Dragon Institute selama 4 tahun, dan aku menghabiskan setiap hari untuk fokus belajar dan meneliti. Aku tidak pernah punya cukup waktu untuk mengenal beberapa orang lagi. Bukankah bagus untuk mendapatkan beberapa teman? Tapi mereka, Cloud Leopard mengerutkan kening dengan jijik. Kapan kamu mulai memutuskan dengan siapa kamu akan berteman berdasarkan nilai mereka? Su Chen membalas, memberi Cloud Leopard jeda. Su Chen melanjutkan, mereka bukan orang jahat, paling-paling, mereka hanya kekurangan sedikit pengalaman. Selain itu, tidak semua pertemanan dimulai dengan langkah yang benar. Jika kamu tidak memberi dirimu kesempatan untuk berbicara dengan orang lain, bagaimana kamu akan mendapatkan teman baru? Cloud Leopard menatapnya dengan curiga. Apa, kamu tidak percaya padaku? Su Chen bertanya. Aku merasa bahwa alasan ini agak dipaksakan. Itu tidak terdengar seperti sesuatu yang akan kamu katakan. Itulah yang kamu maksud? Su Chen memiringkan kepalanya ke belakang untuk menatap langit. Setelah hening sejenak, dia berkata, bagaimana jika aku memberitahumu bahwa aku ingin menjual sesuatu yang telah aku teliti dengan harga yang bagus? Jadi aku membutuhkan orang untuk menyebarkan berita. Apa yang akan kamu pikirkan? Maksudmu seperti obat-obatan dan Thunderfire Balls? Cloud Leopard mulai mengerti. Alasan itu jauh lebih masuk akal. Itu jauh lebih dekat dengan temperamen aslimu. Su Chen menghela nafas. Aku sebenarnya adalah individu tanpa pamrih yang baik hati. Mengapa kamu melihatku sebagai pengusaha yang penuh perhitungan dan tidak jujur? Bagaimana kamu bisa menyebut dirimu baik hati dan tanpa pamrih ketika kamu menjual Thunderfire Balls, yang harganya kurang dari 10 Origin Stone, untuk 100 Origin Stone? Tidak mungkin aku akan mempercayaimu. Sekarang aku merasa kamu salah menuduhku. Lagi pula, aku berencana memberikan surga Kai Huang kepada seluruh umat manusia. Su Chen merasa bersalah. Hanya Iron Cliff dan Cloud Leopard yang tahu tentang penyelesaian surga Kai Huang selain si Kai Huang. Setelah mendengar nada main-main Su Chen, Cloud Leopard tertawa langka. Hanya berdasarkan metode yang kamu pilih untuk menyebarkannya, kurasa penilaianku terhadapmu cukup akurat. Hei, itu, aku menghabiskan begitu banyak untuk menyelesaikannya. Jadi wajar saja jika aku mencoba mengembalikan biaya awal. Su Chen tertawa menanggapi, lagi pula, jika kamu memberikan beberapa barang secara gratis, orang tidak akan menghargainya lagi, dan mereka bahkan mungkin membuat permintaan tambahan sebelum menganggap kamu serius. Juga, harga yang aku minta sangat rendah, itu sudah cukup murah hati. Cloud Leopard melengkungkan bibirnya. Betapa mulianya kamu, namun, instruktur mungkin marah. Su Chen memiringkan kepalanya ke belakang dan tertawa, membiarkan percakapan berakhir di sana. Alam mimpi, di dalam Hall of Knowledge. Sebuah siaran memberitahu mereka yang hadir tentang postingan baru. Dijual, teknik lengkap untuk masuk ke alam mendidih darah tanpa garis keturunan, bayar per baca. Harganya 100 tetesan mimpi. Penjual, Cloudbed,
Teknik ini diciptakan oleh penjual sendiri. Itu sudah disetujui oleh Lord of the Dream Realm. Pembajak akan diselidiki secara menyeluruh. Bab 54, Hak Istimewa Dream Realm. Su Chen berbicara dengan Cloud Leopard sedikit lebih lama sebelum kembali ke tenda dan pergi tidur. Dia mengatakan bahwa dia akan beristirahat, tetapi kenyataannya dia akan memasuki alam mimpi untuk berkultivasi. Ini sudah menjadi kebiasaan Su Chen setiap malam. Pola di punggung tangannya perlahan berputar, membawa kesadaran Su Chen ke alam mimpi. Su Chen muncul kembali di dalam Hall of Knowledge Kastil Dream Realm. Disinilah tepatnya dia, offline, terakhir kali. Dia memasuki ruangan ke samping dan mulai mencari pemberitahuan yang telah dia kirimkan tentang surga Kai Huang, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak dapat menemukannya. Apa yang sedang terjadi? Dia telah menyiarkan surga Kai Huang tadi malam dan kemudian pergi untuk mengembangkan keterampilan asalnya. Dia awalnya berpikir bahwa dia sudah menjual setidaknya beberapa tidak peduli apa, tetapi dia menemukan hari ini bahwa pemberitahuannya telah hilang tanpa jejak. Catatan transaksi menunjukkan bahwa hanya satu orang yang membeli origin skill miliknya. Apa yang terjadi? Saat dia mencoba memproses apa yang terjadi, pandangannya kabur. Dream Spirit Lulu tiba-tiba muncul di hadapannya. Roh mimpi mengeluarkan tawa yang menyenangkan saat dia melayang di udara. Kamu akhirnya di sini, aku sudah menunggumu seharian. Mengapa pemberitahuan yang kukirim kemarin menghilang? Su Chen bertanya. Itulah tepatnya yang ingin aku bicarakan denganmu. Apakah Anda yang menemukan metode itu untuk mencapai alam mendidih darah tanpa garis keturunan? Itu bukan urusanmu. Aku hanya ingin tahu mengapa itu menghilang, tanya Su Chen, nadanya tidak senang. Roh mimpi terbang dalam lingkaran. Apakah kamu bahkan perlu bertanya? Secara alami, seseorang menutupinya, mencegahnya disiarkan. Menutupinya, tatapan Su Chen menjadi dingin. Jadi seseorang memang bermain-main di belakang layar. Faktanya, ketika dia awalnya memutuskan untuk menyiarkan surga Kai Huang di dalam alam impian, Su Chen secara intuitif telah menebak bahwa masalah tidak akan berjalan secara langsung, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa pihak lain akan bertindak begitu cepat. Dia baru saja mengirimkannya ketika seseorang langsung menutupinya. Mengapa berita yang aku kirimkan dapat ditutup-tutupi oleh orang lain? Su Chen bertanya meskipun demikian. Anda tidak bertanya siapa yang menutupinya atau mengapa mereka melakukannya. Bagus sekali. Itu artinya kamu sudah lama mempersiapkan hasil ini. Lulu tertawa sambil mengepakkan sayapnya. Jawab pertanyaanku, kata Su Chen, amarahnya memuncak. Tentu saja karena hak istimewa, jawab Lulu. Sama seperti di dunia nyata, yang kuat juga menguasai yang lemah di sini. Di dalam Dream Realm, mereka yang memiliki keistimewaan tingkat tinggi juga memiliki hak khusus atas orang lain. Mereka dapat mengirim dan membaca pemberitahuan apapun yang mereka inginkan, dan mereka bahkan dapat menutupi pemberitahuan tertentu. Terbukti, beberapa tokoh besar tidak menyukai apa yang Anda siarkan, jadi dia memilih untuk menutupinya. Kamu bahkan memberi orang otoritas semacam ini. Tentu saja, meningkatkan keistimewaanmu di dalam Dream Realm membutuhkan banyak tetesan mimpi. Lulu terus berputar di udara. Tanpa manfaat ini, siapa yang mau menaikkan hak istimewa Dream Realm mereka? Penguasa Dream Realm benar-benar tahu cara menghasilkan uang. Su Chen dengan marah mendengus. Dia hanya berusaha mencari nafkah, Lulu cekikikan. Setelah berbicara dengan Lulu, Su Chen menemukan bahwa ada 3 tingkat hak istimewa utama dalam Dream Realm, tamu mimpi tingkat rendah, petugas mimpi tingkat menengah, dan raja mimpi tingkat tinggi. Setiap tingkatan memiliki tingkat keistimewaan dan tingkatan yang berbeda-beda. Mencapai level yang lebih tinggi akan membutuhkan banyak waktu, uang, dan kekuatan kesadaran. Seseorang seperti Su Chen dianggap sebagai tamu impian tingkat rendah tingkat 1. Dia tidak memiliki banyak hak istimewa, sehingga orang lain dapat menggunakan hak istimewa mereka atas dirinya. Hanya Raja Mimpi tingkat tinggi yang memiliki hak istimewa untuk menutupi siaran. Informasi yang Su Chen coba siarkan telah ditutup-tutupi oleh Raja Mimpi tingkat tinggi. Jika itu masalahnya, maka selama ada Kaisar Impian yang hadir, saya tidak akan pernah bisa menyiarkan pemberitahuan yang ingin saya siarkan, Su Chen berkata dengan kecewa. Itu mungkin tidak benar. Roh mimpi mengepakkan sayapnya di udara saat dia berkata, aku akan memberitahumu sebuah rahasia kecil. Dream Monarchs dapat menutupi siaran Anda, tetapi mereka tidak dapat menghapusnya. Itu juga membutuhkan Dream Droplets untuk menutupi pemberitahuan seseorang. Mata Su Chen berbinar. Maksudmu, mereka harus mengeluarkan biaya dalam jumlah tertentu setiap hari. Itu benar. Selain itu, menyembunyikan pemberitahuan dari berbagai tingkatan membutuhkan biaya yang berbeda. Jika Anda tidak ingin pemberitahuan Anda disembunyikan di masa mendatang,
Anda dapat memilih untuk meningkatkan hak istimewa Anda. Semakin tinggi tingkat hak istimewa Anda, semakin banyak lawan Anda harus membayar untuk menyembunyikannya. Jika kamu menjadi Raja Mimpi tingkat tinggi, lawanmu tidak akan bisa menyembunyikannya lagi. Tentu saja, kamu juga bisa mendapatkan lebih banyak uang. Su Chen langsung mengerti. Rahasia macam apa ini? Ini hanyalah taktik lain yang bisa digunakan oleh penguasa Dream Realm untuk mendapatkan lebih banyak uang. Untuk mencegah pemberitahuan tertentu agar tidak pernah melihat cahaya hari, mereka yang memiliki hak istimewa tingkat tinggi harus terus-menerus menyerahkan tetesan mimpi kepada penguasa alam impian. Itu ide yang cukup bagus. Masalah terbesar dengan dunia mimpi adalah tidak ada transaksi fisik yang dapat dilakukan, hanya informasi yang dapat dikirimkan di sini. Dalam keadaan seperti ini, mencari cara untuk meningkatkan nilai dunia mimpi adalah sesuatu yang telah dipikirkan oleh penguasa alam mimpi. Menciptakan tingkat hak istimewa yang berbeda adalah metode yang telah dirancang oleh penguasa alam mimpi. Itu benar, jawab roh mimpi. Dengan demikian, Anda mungkin harus menaikkan tingkat hak istimewa Anda jika Anda tidak ingin seseorang menutupi pemberitahuan Anda. Aku tidak tertarik dimanfaatkan olehmu. Su Chen menggelengkan kepalanya, bersiap untuk meninggalkan Dream Realm. Anda sebaiknya menerima saran saya. Dream Spirit tertawa, aku akan memberitahumu rahasia lain. Apa maksudmu? Su Chen tiba-tiba merasakan jejak kegelisahan merembes ke dalam hatinya. Raja mimpi tingkat atas yang menutupi pemberitahuanmu saat ini sedang mencoba untuk menemukan identitasmu yang sebenarnya. Jika Anda tidak ingin ditemukan olehnya, Anda sebaiknya meningkatkan tingkat hak istimewa Anda dengan cepat. Babak 55, Dragonfish. Falling Eagle Mountain tidak seluas atau sedalam pegunungan Scarlet, tetapi memiliki bahaya yang unik. Pegunungan itu dilapisi dengan tebing yang sangat curam, satu demi satu gunung. Mereka berdiri tegak seperti rumpun pedang, itulah sebabnya pegunungan ini juga dikenal sebagai kisaran belukar pedang. Gunung itu berhutan dalam rumpun. Wajah batu besar sering terlihat di udara, terlihat seperti bintik-bintik botak di kepala seseorang. Sebuah sungai panjang meliuk-liuk melintasi seluruh pegunungan, memberikan banyak vitalitas bagi daerah sekitarnya. Itu menyirami tanah di dekatnya, memungkinkan tumbuh-tumbuhan tumbuh subur. Sungai ini disebut Sungai Wencang. Sungai Wencang adalah anak sungai dari Sungai Air Emas. Setiap tahun, banyak ikan berenang ke hulu untuk bertelur. Mereka menjadi salah satu sumber makanan paling melimpah di Falling Eagle Mountain, membuat area di sekitar sungai sangat padat dengan vicious beast. Setelah memotong sebagian besar pegunungan, Sungai Wencang mencapai lembah yang dikelilingi pegunungan tinggi. Disinilah jurang Seribu Abu berada. Di dalam ngarai puncak Seribu Abu, Sungai Wencang mengalir ke sebuah danau, Danau Maila Kuno. Danau Maila Kuno adalah danau air tawar terbesar di negara Longsang, dan merupakan tujuan akhir dari banyak ikan air tawar. Mereka bisa bertelur, menetas, dan tumbuh di sini sebelum mereka melakukan perjalanan kembali ke sungai. Sepanjang proses ini, ribuan atau bahkan puluhan ribu benih kecil akan menjadi makanan vicious beast setiap tahun. Danau Maila Kuno adalah area paling beragam di Falling Eagle Mountain. Vicious beast paling buas dan gerombolan binatang buas terbesar semuanya ada di sini, menarik banyak sarjana ki asal. Setelah melewati pegunungan selama 2 hari, tim Bright akhirnya tiba di tujuan yang telah lama dinanti. Lihat, ngarai Seribu Abu ada di depan kita. Du King dengan bersemangat melambaikan tangannya saat dia berteriak. Kami akhirnya tiba, ayo bergerak sedikit lebih cepat agar kita bisa memasuki ngarai saat malam tiba, teriak Zheng Xia. Ayo pergi, semua orang berteriak kegirangan dan menyerbu ke arah pegunungan Seribu Abu. Setelah memasuki ngarai Seribu Abu, mereka dikelilingi oleh pegunungan yang rimbun dan rerumputan hijau, langit sangat biru, gumpalan awan tersebar di langit, matahari terbenam keemasan terpantul dari danau yang jernih. Benar-benar cantik di sini. Du King berdiri di atas batu besar dan menatap ke langit. Dari sudut pandangnya, dia bisa melihat sekawanan rusa punggung bunga berkeliaran di dataran luas. Kadang-kadang, mereka akan menundukkan kepala untuk merumput saat mereka mengeluarkan suara rendah. Lebih jauh lagi, beberapa kerbau bertanduk besar berjalan perlahan di sepanjang danau. Dengan hati-hati meminum air, mereka sesekali melirik ke belakang. Sekawanan kelinci bintik hitam akan menjulurkan kepala mereka keluar dari lubang mereka dari waktu ke waktu. Telinga besar mereka tegak di udara sambil melihat ke segala arah. Dataran berumput dipenuhi dengan kehidupan sejauh mata memandang. Kamu benar, di sini sangat cantik. Zheng Xia, Yan Fuxing, dan yang lainnya berkerumun di sekelilingnya. Lihat, apa itu? Du King tiba-tiba menunjuk ke kejauhan.
Dia menunjuk ke sebuah bunga yang dengan lembut bergoyang-goyang saat melayang di danau. Dari waktu ke waktu, itu akan memancarkan cahaya yang bergoyang. Mata Sun Jizu sangat tajam. Dia segera berkata dengan gembira, "Ini adalah Blue Heart Lotus, dan yang sudah matang." Blue Heart Lotus adalah bahan yang sangat langka yang harganya cukup mahal. Lihat ke sana, apakah itu hibiskus berwajah giok? Zheng Xia juga mulai berteriak. Bunga merah muda mengambang di permukaan danau, tepatnya kembang sepatu berwajah giok yang disebutkan Zheng Xia, dan itu juga merupakan bahan yang sangat langka. Terinspirasi oleh penemuan-penemuan ini, semua orang juga menemukan beberapa ramuan spiritual langka di danau. Mereka yang mahir dalam alkimia dapat menyebutkan lebih dari 10 ramuan spiritual itu, termasuk ramuan 3 kecemburuan, bahan tingkat langka. Bahan tingkat langka sudah sangat sulit ditemukan, belum lagi obat tingkat legendaris seperti bunga roh mayat. 3 kecemburuan adalah ramuan obat tingkat rendah dan langka. Ini dapat digunakan untuk merangsang garis keturunan, sehingga sering digunakan untuk meramu obat kebangkitan garis darah atau obat stimulasi garis darah, yang sangat penting dan sangat dicari. Setelah melihat begitu banyak ramuan di mana-mana, mereka berteriak dengan bersemangat dan mulai maju ke depan, berpikir dalam hati bahwa Ngarai Seribu Abu benar-benar tempat yang makmur. Cloud Leopard mengerutkan alisnya, tetapi Su Chen berbicara sebelum dia bisa mengatakan apa-apa. "Tunggu sebentar." Semua orang menoleh untuk melihat Su Chen. Su Chen melanjutkan dengan tenang, "Aku yakin Ngarai Seribu Abu dipenuhi dengan ramuan roh yang berharga, tetapi tidakkah kamu merasa aneh bagi mereka untuk tumbuh dalam jumlah besar di lokasi yang begitu jelas? Dengan kata lain, apakah kamu percaya bahwa semua siswa yang datang melalui jurang Seribu Abu sebelum kita buta dan tidak melihat mereka?" Semua orang membeku di jalurnya. Sungguh aneh tumbuh-tumbuhan ini tumbuh di area publik seperti itu. Hanya ada 2 alasan tumbuhan ini masih tumbuh subur di sini. Apakah setiap orang yang datang ke sini benar-benar buta, atau ada masalah mendasar? Karena siswa dari Institut Naga tersembunyi jelas tidak buta, maka hanya alasan kedua yang mungkin. Zheng Xia berjalan kembali ke Su Chen. "Menurutmu apa yang sedang terjadi?" Su Chen menjawab, "Tempat ini tampaknya sangat damai. Semua organisme di sini saat ini tampaknya tidak berbahaya, namun kita tidak dapat melihat satu pun vicious beast. Tapi tidakkah menurutmu, dengan begitu banyak hewan di sini, tempat ini akan menjadi tempat makan yang bagus?" Tempat makan. Setelah mendengar istilah ini, Zheng Xia mulai mengerti apa maksud Su Chen. Rusa punggung bunga menjadi dewasa dengan sangat cepat. Rusa betina bisa melahirkan dalam waktu 3 bulan dengan paling banyak 2 anak kuda sekaligus. Anak kuda juga tumbuh sangat cepat, mereka menjadi dewasa sepenuhnya dalam waktu 1 tahun. Kerbau bertanduk besar membutuhkan waktu lebih lama untuk menjadi dewasa, tetapi seekor kerbau dewasa setara dengan sejumlah besar rusa dewasa. Kelinci bintik hitam bereproduksi lebih cepat lagi. Meskipun mereka cukup kecil, mereka memiliki kemampuan reproduksi yang menakjubkan. Mereka bisa melahirkan sebanyak 2 tandu setiap tahun, dengan 8 hingga 12 bayi kelinci di setiap tandu. Bayi kelinci ini akan matang sepenuhnya dalam 3 bulan. Sama seperti ikan-ikan gemuk di sungai, rusa punggung bunga, kerbau air bertanduk besar, dan kelinci berbintik hitam semuanya berposisi rendah dalam rantai makanan. Satu-satunya tujuan keberadaan mereka adalah untuk memberi makan gerombolan besar vicious beast. Jadi, meski pemandangannya tampak sangat damai, pasti ada ancaman menakutkan yang mengintai di baliknya. Setelah menyadari hal ini, tim Bright tidak bertindak terburu-buru. Mereka dengan hati-hati mengelilingi danau seperti yang telah mereka rencanakan sebelumnya dan menuju ke hutan. Mereka baru saja mencapai pintu masuk ke hutan ketika mereka mendengar keributan di belakang mereka. Semua orang berbalik untuk menemukan seorang siswa dari institut berlari ke arah danau sambil berteriak, "Aku kaya." Terbukti, dia berencana memanen tumbuhan di tengah danau. Meskipun mereka tahu bahwa ramuan itu tidak mudah didapat, banyak dari mereka masih merasa sakit ketika melihat siswa itu maju terus. Beberapa dari mereka bahkan menyesal mendengarkan Su Chen dan membiarkan kesempatan sebesar itu berlalu begitu saja. Namun, sesaat kemudian, penyesalan itu hilang sama sekali. Tepat ketika siswa itu bergegas ke sisi danau dan membungkuk untuk mengambil jewel orchid di dekatnya, gelombang besar tiba-tiba melonjak ke udara. Setelah gelombang besar muncul, pusaran air besar mulai bergolak di danau. Pusaran air itu memberikan daya tarik yang kuat, dengan keras menarik siswa itu masuk. Setelah diperiksa lebih dekat, tim Bright menemukan bahwa itu bukanlah pusaran air, tetapi rahang raksasa yang dipenuhi gigi setajam silet. Hanya mulutnya sebesar rumah. Itu naik dari permukaan danau,
menyapu air dalam jumlah yang luar biasa saat itu langsung menelan seluruh siswa. Jewel Orchid sama sekali tidak tersentuh. Ia kemudian menyelinap kembali ke dalam air, dan danau menjadi tenang kembali seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Seorang siswa dari Institut Naga Tersembunyi tidak ada lagi dalam sekejap mata. Semua orang yang hadir terkejut. Puncak, itu adalah Vicious Beast tingkat puncak, kata Sun Jisoo, gemetar. Ikan besar ini, yang sebesar menara, hanyalah Vicious Beast tingkat puncak, yang membuatnya setara dengan kekuatan kultivator realem darah mendidih lapisan tinggi. Namun, kekuatan Vicious Beast tidak sepenuhnya berkorelasi dengan kekuatan manusia. Vicious Beast tingkat puncak seperti ini tidak bisa dibandingkan dengan kultivator seperti Lee, Smoke, dan Copper Deer. Hanya mereka dari Bloodline Nobility Clans yang memiliki kekuatan untuk melawannya. Orang juga bisa mengatakan bahwa berbagai kategori dan tingkatan binatang telah ditentukan berdasarkan kekuatan klan bangsawan Bloodline di tempat pertama. Tidak heran ada begitu banyak ramuan spiritual, gumam Wang Dousan. Binatang itu menggunakan mereka sebagai umpan untuk menarik kita. Cloud Leopard tiba-tiba berkata, ini Dragonfish, diduga, ia memiliki jejak garis darah naga iblis, yang berarti ia juga dapat diklasifikasikan sebagai binatang iblis. Dragonfish tidak memakan makhluk hidup biasa, hanya makhluk hidup dengan origin energi di dalamnya. Dengan demikian, hanya rusa punggung bunga atau kerbau bertanduk besar yang dapat berkumpul di sini, bukan hanya karena sumber daya yang melimpah di sini, tetapi juga karena mereka memiliki perlindungan Dragonfish. Dragonfish menggunakan hewan biasa untuk menarik Vicious Beast dan ramuan spiritual itu untuk memikat sarjana origin Ki. Ia menggunakan hal-hal ini sebagai umpan. Dragonfish cukup kuat bahkan di antara semua Vicious Beast tingkat puncak, karena mereka yang berada di alam mendidih darah atau di atasnya tidak diizinkan memasuki Falling Eagle Mountain. Itu bahkan lebih merupakan makhluk yang tak tertandingi. Tentu saja, itu tidak berarti tidak ada yang bisa menghadapinya. Lagi pula, itu hanya satu Vicious Beast. Jika para siswa mau bersekutu satu sama lain, mereka mungkin benar-benar bisa mengalahkannya. Namun, membentuk aliansi tidaklah mudah. Semakin banyak orang di sana, semakin sulit jadinya. Selain itu, Institut Naga Tersembunyi tidak mendukung cara melakukan sesuatu seperti ini. Dragonfish telah ditempatkan di sini oleh Institut untuk menguji murid-murid mereka. Mereka yang tidak memiliki keterampilan tetapi memiliki persepsi akan dengan mudah dapat merasakan ancaman yang mengintai dan menghindarinya. Mereka yang tidak memiliki keterampilan dan persepsi akan menjadi makanan bagi Dragonfish. Mereka yang memiliki keterampilan akan mengandalkan keterampilan itu untuk memanen tumbuhan itu. Jika kamu bisa membunuh Dragonfish berdasarkan kekuatanmu sendiri, Hidden Dragon Institute akan mengetahui. Hidden Dragon Institute telah dengan jelas mengamanatkan bahwa tim dapat dibentuk paling banyak dari 7 siswa. Jika mereka melampaui jumlah ini, tim bahkan mungkin tidak bisa dibangun sebelum instruktur mengirimnya untuk berkemas. Sayang sekali, ada begitu banyak tumbuhan spiritual di sana. Desah Wang Dousan sambil menatap semua tumbuhan yang mengambang di danau. Su Chen menatap tajam ke permukaan danau, memeras otaknya untuk metode apapun yang dia miliki untuk mendapatkan beberapa tumbuhan. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a